Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Adiansyah dengan NPM 21406023. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan bahan ajar mengenai proses penelitian variabel dan paradigma penelitian. Baik, yang pertama kita masuk kepada proses penelitian kuantitatif. Penelitian itu selalu berangkat dari masalah, namun masalah yang dibawa peneliti kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Nah, dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus sudah jelas, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Oke, teman-teman, kita lanjut kepada pembahasan tentang masalah. Nah, seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, seperti yang dinyatakan oleh Emory pada tahun 1985. Jadi, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memilih masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Dikutip dari Tuchman pada tahun 1998. Dan kemudian dalam masalah tadi itu memiliki beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama adalah sumber masalah. Nah, dalam sumber masalah terdapat beberapa rincian lagi. Yang pertama yaitu terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Nah, kemudian penjelasannya di dunia ini yang tetap hanya perubahan. Namun seiring perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu karena akan dapat menimbulkan masalah. Pada rincian kedua, terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Nah, suatu rencana yang telah ditetapkan tetapi hasilnya tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka tentu akan ada masalah. Kemudian rincian berikutnya ada pengaduan. Nah, dalam suatu organisasi yang tadinya tenang tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan yang diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. Kemudian kita lanjut ke rincian berikutnya, yaitu adanya kompetisi. Nah, adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama. Nah, perusahaan pos dan giro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lain yang menerima titipan surat, titipan barang, ada handphone yang dapat digunakan untuk SMS, internet, dan lain-lain. Kemudian teman-teman, kita masuk kepada materi ketiga, yaitu rumusan masalah. Nah, rumusan masalah berbeda dengan masalah. Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah, penelitian harus didasarkan pada masalah. Nah, dalam rumusan masalah memiliki bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Nah, seperti yang dikemukakan bahwa rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi, seperti level of explanation. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, dalam bentuk-bentuk rumusan masalah di sini ada beberapa. Yang pertama ada rumusan masalah deskriptif, yaitu adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Nah, di sini variabel yang berdiri sendiri. Jadi, dalam penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel pada sampel yang lain dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian semacam ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif dengan contoh seberapa baik kinerja kabinet bersatu, dan kemudian yang kedua, bagaimanakah sikap masyarakat terhadap perguruan tinggi negeri berbadan hukum, dan yang ketiga, seberapa tinggi efektivitas kebijakan mobil berpenumpang 3 di Jakarta, dan yang keempat, seberapa tinggi tingkat kepuasan dan apresiasi masyarakat pelayanan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Jadi di sini rumusan masalah deskriptif itu yang diambil itu yang bagian apa saja kinerja, apa saja sikap, efektivitas, dan juga kepuasan. Kemudian kita lanjut kepada bentuk yang kedua, yaitu rumusan masalah komparatif. Nah, di sini
adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Dan kemudian kita lanjut kepada rumusan masalah yang ketiga atau bentuk rumusan masalah yang ketiga, yaitu masalah asosiatif. Nah, rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Dan kemudian kita beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu variabel penelitian. Nah, pengertiannya kalau ada pertanyaan tentang apa yang kalian teliti, maka jawabannya berkenaan dengan variabel penelitian. Jadi variabel penelitian ini pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperolehlah informasi tentang hal tersebut dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lainnya, satu objek dengan objek lainnya. Dikutip dari Hatch dan Farhadi pada tahun 1981. Oke teman-teman, di sini ada beberapa macam-macam variabel, bisa dilihat sendiri. Jadi yang pertama ada variabel independen. Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus atau prediktor atau antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel yang terikat. Dan kemudian yang kedua ada variabel dependen. Nah, sering disebut sebagai variabel output kriteria konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dan kemudian ada variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, yaitu yang memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel ini juga disebut sebagai variabel independen kedua. Nah, hubungan contohnya seperti hubungan perilaku suami dan istri akan semakin kuat kalau mempunyai anak, dan akan semakin renggang kalau ada pihak ketiga yang ikut mencampur. Dan kemudian ada variabel intervening. Nah, dalam hal ini Tuchman pada tahun 1988 menyatakan an intervening variable is that factor that theoretically affect the observed phenomenon but cannot be seen, measure or manipulate. Nah, variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen, menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Kemudian ada variabel kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Oke teman-teman, kemudian kita masuk kepada pembahasan paradigma penelitian. Nah, dalam penelitian kuantitatif yang dilandasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal atau sebab akibat. Nah, maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut sebagai paradigma. Oke, contoh paradigma ada paradigma sederhana, ada paradigma sederhana berurutan, kemudian ada ganda dengan 2 variabel independen, ada ganda dengan 3 variabel independen, ada ganda dengan 2 variabel dependen, dan yang terakhir ada paradigma jalur. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan, yaitu untuk menemukan masalah. Nah, pada dasarnya setiap orang memiliki masalah, bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain. Ya, di sini hanya orang gila yang tidak mempunyai masalah. Namun, seperti yang telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul-betul masalah bukanlah pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian telah ditemukan, maka pekerjaan penelitian telah selesai 50%. Dengan demikian, pekerjaan yang menemukan masalah merupakan 50% dari kegiatan penelitian. Nah, untuk menemukan masalah dapat dilakukan dengan cara yang melakukan analisis masalah, yaitu dengan menggunakan pohon-pohon masalah. Dengan analisis masalah menggunakan pohon masalah ini, maka permasalahan dapat diketahui yang mana yang penting dan mana yang kurang penting.
dan mana yang tidak penting sekalipun. Nah, melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui akar-akar permasalahannya. Kemudian teman-teman kita lanjut kepada landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Baik, di sini yang pertama pembahasannya yaitu mengenai pengertian teori. Nah, setelah masuk tadi masalah penelitian, maka langkah kedua dalam proses penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori. Nah, konsep-konsep dan generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Nah, yang dikutip dari Sumadi Surya Brata pada tahun 1990. Nah, landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekadar perbuatan coba-coba. Nah, adanya landasan teoritis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Nah, setiap penelitian selalu menggunakan teori seperti yang dinyatakan oleh Neornen pada tahun 2003 yang mengatakan research use theory differently in various types of research, but some type of theory is present in research Erlanger pada tahun 1978 yang mengemukakan bahwa theory is a set of interrelated construct atau concepts, definition and proposition that present a systematic view phenomena by specifying relation among variables with purpose of explaining and predicting the phenomena. Nah, teori ini adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi dan proporsi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Kemudian dalam teori ini yang dikemukakan oleh Neornen, di sini ada teori yang dikemukakan oleh Mark pada tahun 1963 dalam Siti Rahayu Haditono pada tahun 1999 yang membedakan adanya 3 macam teori. Nah, ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris, dengan demikian dapat dibedakan antara lain. Yang pertama ada teori yang deduktif, ada teori induktif, dan teori fungsional. Kemudian kita beralih kepada tingkatan dan fokus teori. Dikutip dari Newman 2003 yang membukakan tingkatan teori, level of theory menjadi 3, yaitu mikro, meso, dan makro. Nah, mikro level teori yang menjelaskan bahwa small slices of time space are a number of people. The concept are usually not very abstract. Nah, kemudian pada meso level teori menjelaskan bahwa atoms tooling macro and micro levels or to operate at an intermediate level. Nah, contoh teori organisasi dan gerakan sosial atau komunitas tertentu, macro level teori menjelaskan bahwa concerns the operation of large aggregates such as social institutions, entire culture systems, and whole societies. It uses more concept that are abstract. Nah, selanjutnya fokus teori dibedakan menjadi 3, yaitu substantif, teori formal, dan middle range teori. Nah, teori yang digunakan untuk perumusan hipotesis yang akan diuji melalui pengumpulan data adalah teori substantif, karena teori ini lebih fokus berlaku untuk objek yang akan diteliti. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan saya paparkan. Saya tutup pembahasan ini dengan mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.